three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya kali ini saya ingin bicara tentang Manchester City dan bagaimana perkembangan dari perusahaan Etihad Airways ya sebagai sponsor utama Manchester City ini bisa membuktikan bahwa Manchester City ini tidak bersalah dalam hal 115 tuduhan FA ya terhadap pelanggaran financial fair play. Jadi terhadap pelanggaran FFP ini bisa menjadi bukan batal lah ya, tapi bisa membuktikan bahwa Manchester City ini tidak bersalah dengan perkembangan yang saat ini terjadi di Etihad Airways. Ya, untuk teman-teman, ini adalah berita yang saya lihat ya hari ini tadi ya. Jadi ya saya untuk teman-teman kalau yang belum tahu, latar belakang saya ini di bidang keuangan. Jadi saya suka baca-baca berita-berita seperti ini, dan ya ketika saya baca berita ini saya kaget gitu kan, dan saya langsung coba cek apakah ada pengaruhnya terhadap terhadap masalah Manchester City, dan ternyata benar. Langsung ini juga sudah ada beritanya bahwa dengan IPO dari Etihad Airways ini akan berpengaruh besar terhadap 115 tuduhan FA terhadap Manchester City tentang masalah FFP-nya ya gitu. Nah teman-teman, pertama saya mau rekap dulu ya secara singkat bahwa Manchester City ini saat ini menghadapi tuduhan 115 pelanggaran FFP ya. Jadi dituduhkan mereka ada 115 pelanggaran FFP, di mana pelanggaran ini tersebar dalam 5 kategori yang luas gitu ya. Dari penggelapan dana, lalu juga masalah tidak bekerja sama dengan FA untuk memberikan data yang akurat gitu. Lalu intinya sih dari FFP-nya ini adalah yang menjadi hal utama ini adalah dana sponsor dari Etihad Airways ini itu bukanlah dana dari Etihad Airways gitu ya. Jadi dari sekitar 67 ya, kalau nggak salah sekitar 60 sampai 70 juta pound sterling lah dana yang dibayarkan oleh Etihad Airways sebagai pembayaran sponsor kepada Manchester City, itu diperkirakan itu Etihad Airways hanya keluar sekitar 8 juta pound sterling. Jadi sisanya sekitar 52 sampai 62 juta pound sterling itu merupakan dana investasi dari Sheikh Mansur gitu ya. Teman-teman harus tahu bahwa dalam perhitungan FFP di sepak bola Eropa gitu ya. Jadi di sepak bola Eropa gelontoran dana dari pemilik itu tidak bisa digunakan secara bebas oleh klub. Berbeda dengan dana sponsor, dana dari dari match day gitu ya. Jadi dari stadion. Intinya adalah dana yang memang pemasukan operasional itu bisa langsung digunakan oleh klub sebagaimana mereka mau. Tapi dana gelontoran dari pemilik, jadi kalau pemilik itu melakukan suntikan dana, itu ada aturan dan tidak boleh dana suntikan dari pemilik ini untuk dipakai seenak-enaknya, itu nggak boleh gitu. Jadi ada aturannya. Kalau dana suntikan dari pemilik itu ada aturannya, pemakaiannya bagaimana. Nah ini makanya ketika tuduhan FFP ini yang menjadi intinya ini adalah dana suntikan dari Sheikh Mansur sebagai pemilik Manchester City itu ditutup-tutupi, diumpetin lah
sehingga seolah-olah ini adalah dana dari Etihad Airways, dana sponsor gitu ya. Jadi pembayaran sponsor oleh Etihad Airways. Nah, makanya ketika ya balik lagi ini ke berita IPO ini kalau memang mereka bisa melakukan IPO, Etihad Airways ini bisa melakukan IPO, bisa terdaftar di bursa saham, ini kemungkinan besar akan menggugurkan akan menggugurkan tuduhan FA ini gitu ya. Mungkin sebagian besar dari 115 ini akan runtuh tuduhan ini kalau memang Etihad Airways ini bisa IPO, bisa listing di bursa saham. Kenapa? Untuk satu perusahaan mereka bisa di listing di bursa saham, untuk mereka bisa IPO, ini keuangan mereka ini akan diteliti dengan sangat ketat, akan diaudit dengan sangat ketat keuangan mereka. Kenapa? Satu, untuk menjaga agar ini perusahaan ini tidak punya riwayat penipuan, tidak punya riwayat penggelapan dana, tidak punya riwayat intinya tidak punya riwayat penyalahgunaan dana lah gitu loh. Jadi makanya kalau mereka memang mau IPO ini saat ini berarti Etihad Airways ini sedang diaudit secara mendalam gitu kan, dan mereka juga harus disclose untuk masalah pengadilan, masalah hukum lah ya. Dan di sini sehubungan dengan Manchester City ini mereka tentu juga saat ini sedang diperiksa oleh otoritas keuangan yang bersangkutan ya, tempat mereka ingin melakukan listing sahamnya gitu. Jadi kalau memang bisa lolos lalu listing di bursa saham, maka saya berani bilang dari 115 tuduhan pelanggaran FFP yang dituduhkan oleh FA kepada Manchester City, itu kemungkinan besar sebagian besar akan hancur tuduhannya gitu. Jadi bahwa tuduhannya akan bisa dibilang tidak terbukti gitu ya. Kenapa? Karena dengan IPO ini tadi kemungkinan penyalahgunaan dana ini akan diselidiki dengan sangat mendetail ya. Jadi tidak mudah untuk bisa lolos ke IPO kalau mereka memang ada tadi penyalahgunaan dana, tadi pembukuan yang tidak sesuai kan, karena itu pembukuan yang tidak sesuai, yang dibayar hanya 8 pound sterling tapi dinyatakan bahwa dana sponsornya itu pembayarannya adalah 67 kalau saya nggak salah ingat tuh, 67 juta pound sterling. Berarti kan ada ada penggelembungan dana di situ yang dibayarkan untuk Manchester City kalau memang misalkan tuduhan dari FA ini benar adanya gitu ya. Jadi kalau tuduhan FA ini benar adanya, maka IPO-nya pasti akan gagal, atau setidak-tidaknya dari pemeriksaan audit ini akan ketahuan benar atau enggak gitu loh. Jadi ya ini makanya kalau dari saya ini perkembangan yang sangat mengagetkan, dan kemungkinan besar ini kita akan lihat karena Manchester City ini akan pengadilan masalah 115 tuduhan ini akan dilakukan di musim gugur tahun ini. Jadi sekitar bulan Oktoberan lah ya kalau nggak salah. Ya sekitar bulan Oktoberan itu akan pengadilannya Manchester City itu akan dilakukan di sekitar itu. Nah, IPO ini juga berjalan sekarang gitu kan. Kemungkinan besar akan kalau lolos IPO-nya itu akan sekitar bersamaan atau sedikit lebih dulu dari pengadilannya Manchester City ini gitu. Jadi ini akan sangat menarik kalau buat saya sebagai orang keuangan ya. Jadi masalah ini buat saya menarik karena
ini masalah keuangan dan ya sesuai dengan bidang pekerjaan saya juga gitu. Jadi ya kalau memang benar ini nanti Etihad Airways bisa listing, wow, berarti itu sekitar ya 80-90% saya berani bilang bahwa Manchester City berarti tidak bersalah. Walaupun saya penggemar Arsenal dan saya amat sangat ingin Manchester City ini kena ya FFP-nya ini, saya pengen banget Manchester City kena FFP-nya ini. Cuman kita harus fair, kalau misalkan listing Etihad Airways ini bisa listing di bursa saham, menurut saya tuduhan ini 115 ini akan sebagian besar akan gugur, sebagian besar nggak akan kemana-mana gitu ya. Jadi ya ini berita yang sangat mengejutkan, dan ya ini saya pengen ngomong ini supaya teman-teman mungkin punya gambaran lah ini masalah Manchester City ini perkembangannya gimana. Karena sering saya lihat ini sekarang ya masalah Manchester City ini kemana, masalah Manchester City ini kemana. Karena kan ini kita juga lihat kemarin Nottingham Forest ya kena pengurangan poin juga, Crystal Palace akan dikejar juga gitu kan. Lalu juga kemarin Leicester juga kena masalah PSR ini. Jadi semua mata sekarang melihat ke Manchester City juga dan ke Chelsea salah satunya juga ya untuk masalah PSR dan FFP ini. Dan ya makanya ketika saya melihat berita ini ya saya lumayan kaget gitu kan. Dan ya kalau benar mereka mungkin bisa, sekali lagi tadi saya bilang, Manchester City bisa lolos dari 115 tuduhan FFP ini gitu. Ya itu aja sih dari saya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang mungkin sudah nge-like dan nge-share juga ya. Kalau teman-teman suka berita sepak bola seperti ini, konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Atau teman-teman mungkin punya pendapat tentang masalah FFP-nya Manchester ini, boleh yuk silahkan tulis di kolom komentar. Ya itu aja sih dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.